Ada kisah di dalam Al-Quran yang bernama Qarun. Qarun itu adalah merupakan nama seorang yang sangat kaya. Bahkan di dalam tafsir, Qarun itu seandainya diangkut oleh semua orang yang punya kekuatan di Mesir tersebut, tidak sanggup mengangkut kunci dari semua perusahaannya. Ada di dalam Al-Quran yang diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan angin yang sangat kencang. Ada yang diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan yang namanya didatangkan tufan wal jaroda. Jaroda di situ maknanya adalah belalang. Diazab oleh Allah wal kummal kutu, wad dafadi kata. Maka semuanya diciptakan atau dimasukkan di dalam Al-Quran kisah tersebut untuk tidak terulang pada saat ini. Ambil pelajaran di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Pada kesempatan yang sangat baik ini kita akan memasuki perkuliahan kita tentang masalah judul kisah dalam Al-Quran. Kisah dalam Al-Quran ini adalah bagian yang termuat di dalam Al-Quran dari beberapa bagian. Quran itu memuat yang namanya masalah akidah atau tauhid. Quran memuat masalah ibadah, Quran memuat masalah muamalah, Quran memuat masalah hukum, Quran memuat masalah kisah. Tetapi adik-adik saya di kelas Al-Quran, jika ditanya di antara akidah, ibadah, muamalah, hukum, dan kisah, yang paling banyak di dalam Al-Quran itu adalah masalah kisah. Kenapa rupanya yang paling banyak masalah kisah dibuat Allah dalam Al-Quran? Karena Al-Quran itu tempat untuk mengambil pedoman hidup, baik ia dari umat terdahulu ataupun menjadi acuan pembelajaran kepada orang yang berpikir. Ibratul li ulil albab. Itulah tujuan dari kisah. Kemudian yang berikutnya, dulu ada orang yang mempermasalahkan Al-Quran untuk sama dipahami adik-adik saya semua. Orang-orang pintar yang mempermasalahkan Al-Quran, bahkan dari mereka kaum orientalis yang coba ingin mencari kelemahan Al-Quran, mereka mengatakan bahwa Al-Quran itu punya kelemahan. Al-Quran itu ada masalah. Al-Quran itu tidak valid datanya. Al-Quran itu perlu disempurnakan. Intinya mereka mengatakan Al-Quran itu ada kekurangannya. Kenapa? Karena kata mereka di dalam kisah-kisah Al-Quran tidak lengkap datanya di situ. Salah satu di antaranya untuk sebagai contohnya, Quran ada di dalam surah Al-Kahfi ataupun kisah Ashabul Kahfi. Ternyata di dalam kisah Ashabul Kahfi ini tidak ada disebutkan di situ siapa orangnya. 7 orang pemuda itu juga tak disebutkan nama-namanya. Raja yang sangat kejam pun pada saat itu yang bernama Dikianus juga tidak disebutkan. Bahkan tempatnya juga tak disebutkan letak gua Ashabul Kahfi itu di dalam Al-Quran. Mereka disinilah masuknya orang yang ingin mencoba melemahkan Al-Quran. Kata mereka itulah salah satu kelemahan Al-Quran yang tidak lengkap datanya. Kalaupun dibilang kata mereka bahwa Ashabul Kahfi itu pemuda yang 7 itu tidur di dalam gua selama 300 ditambah 9 tahun. Mereka menanyakan kapan mulai tidur, kapan bangunnya. Itu adalah pertanyaan mereka, tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa. Maka di sini bisa kita jawab
Kenapa rupanya kisah disebutkan Al-Quran bukan sejarah Al-Quran? Disinilah sebagai jawabannya untuk sanggup kita membedakan kisah Al-Quran dan sejarah Al-Quran. Jadi Quran itu tidak disebutkan sejarah di dalam Al-Quran, tapi kisah dalam Al-Quran. Yang membedakannya, kalau dia sejarah itu harus lengkap semua datanya, baik ya tanggalnya, bulannya, tahunnya, pelakunya, korbannya, tempatnya, semuanya harus lengkap. Itu yang disebut dengan sejarah. Tapi kalau dia kisah, tak perlu siapa pelakunya, kapan terjadinya, siapa orang korbannya, maka tidak disebutkan dan tidak perlu. Yang perlu dalam kisah itu bukan mengetahui dan memahami siapa pelakunya, kapan terjadinya, di mana kejadiannya, bukan itu yang terpenting. Tapi yang terpenting adalah mengambil pelajaran di dalam kisah tersebut. Untuk itu, bukan berarti Al-Quran yang punya kelemahan, bukan Al-Quran yang tidak valid datanya, tetapi merekalah yang tidak memahami apa perbedaan kisah dan sejarah. Baik, kemudian yang berikutnya, kalau kita lihat kisah di dalam Al-Quran itu bervariasi betul. Kisah umat-umat terdahulu yang durhaka sudah disebutkan. Apa tujuannya? Agar kita tidak melakukan kesalahan yang sama. Ada kisah Fir'aun di dalam Al-Quran yang mengaku dia Tuhan, lalu kemudian begitu dia tenggelam di Laut Merah, diakui pula di surah Yunus bahwa dia telah mengakui beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai dia ucapkan wa ana minal muslimin. Untuk itu menjadi pelajaran kepada kita. Sehebat apapun kekuatan kita, maka akhirnya manusia akan punya kelemahan dan akan mengakui keberadaan Allah. Ada kisah di dalam Al-Quran yang bernama Qarun. Qarun itu adalah merupakan nama seorang yang sangat kaya. Bahkan di dalam tafsir, Qarun itu seandainya diangkut oleh semua orang yang punya kekuatan di Mesir tersebut, tidak sanggup mengangkut kunci dari semua perusahaannya. Ada di dalam Al-Quran yang diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan angin yang sangat kencang. Ada yang diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan yang namanya didatangkan tufan wal jaroda. Jaroda di situ maknanya adalah belalang. Diazab oleh Allah wal kummal kutu wad dafadi kata. Maka semuanya diciptakan atau dimasukkan di dalam Al-Quran kisah tersebut untuk tidak terulang pada saat ini. Ambil pelajaran di situ. Kemudian yang berikutnya, ada dikisahkan di dalam Al-Quran tentang orang-orang yang terpilih seperti Imran. Makanya disebutkan dengan Ali Imran, keluarga Imran yang sangat terpuji. Ambil di situ pelajaran bagaimana menjadi seorang tua, bagaimana orang tua mendidik anaknya, itu digambarkan oleh Imran dan juga Luqmanul Hakim di surah Luqman. Dengan berkesimpulan bahwa kisah yang dimuat Allah dalam Al-Quran itu adalah sebagai pedoman hidup. Ada yang mau dicontoh dari kisah tersebut, ada yang mau dihindarkan dari kisah tersebut agar tidak terulang di dalam hidup manusia. Kemudian kisah itu ada yang dimaksudkan dengan macam-macam kisah. Adik-adik saya rekomendasikan, saya sarankan atau saya tugaskan untuk memahami macam-macam kisah, membuat macam-macam kisah itu sebuah kesimpulannya. Kemudian ada karakteristik kisah dalam Al-Quran, ada contoh-contoh kisah dalam Al-Quran. Untuk mempermudah adik-adik saya semua, ini tolong dibaca di buku Al-Quran yang diberikan sebagai pegangan, yang dikarang atau ditulis oleh Dr. Mursal Aziz MPDI dan saya juga Zulkifli Nasution. Lihat nanti di halaman 110 sampai 123. Di situ sudah tergambar macam-macam kisah, karakteristik kisah di dalam Al-Quran, contoh-contoh kisah di dalam Al-Quran. Untuk itu kita padakan sebagai pengantar kisah dalam Al-Quran itu sampai di sini.
Mudah-mudahan dengan kisah tersebut bisa kita menjadikan diri kita orang yang lebih baik, apalagi tidak menjadi orang yang durhaka seperti yang dikisahkan beberapa umat terdahulu di dalam Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.